Waktu Rasulullah disuruh turun dari Burak, sholat di sini, Nabi sholat. Selesai sholat, malaikat Jibril nanya, tadri aina sholait? Tahu gak kamu barusan di mana sholat? Di mana ya Jibril? Bilang, hadza baitul lahm haitsu wulida Isa. Kamu sholat di Baitul Lahm, tempat lahirnya Nabi Isa. Subhanallah. Tempat lahir Nabi Isa-nya mana? Ada jasadnya dikubur di situ? Nggak ada, masih hidup Nabi Isa, nggak ada di situ. Tapi Nabi Muhammad datang sholat di tempat lahirnya Nabi Isa. Itu bayangin, Nabi Isa GR-nya kayak bagaimana? Nabi Muhammad datang, waktu ketemu di Masjidil Aqsa, ini saya lagi ngebayangin ya, ketemu Nabi bilang, barusan saya mampir ke tempat kamu lahir, saya sholat di situ. Pasti itu ada omongan begitu. Isa, barusan saya mampir ke tempat kamu lahir. Waktu ibu kamu di bawah pohon melahirkan engkau di situ, saya mampir ke tempat tersebut, saya sholat di situ. GR-nya Nabi Isa tuh kayak bagaimana? Sebab Nabi Isa ngefans dengan Nabi Muhammad. Kalau nabi-nabi nggak ngefans dengan Nabi Muhammad, nggak jadi nabi. Nabi Isa mubasyiran bi rasuli ya'ti min ba'd ismuhu Ahmad, membawa kabar gembira. Artinya saya bawain kabar agar kalian menjadi riang gembira. Kabar apa? Bakalan ada rasul yang terakhir yang bakal datang setelah saya, dia datang. Jadi udah nggak usah nunggu mana-mana lagi. Begitu saya, setelah saya datang rasul yang dinantikan, namanya Ahmad, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akada. Itu Rasulullah sholat di situ, napak tilas, ngambil berkah, nambahin berkah. Terus Nabi Muhammad dibawa tuh waktu masuk ke Madian, ke bawah suatu pohon. Malaikat Jibril bilang, sholat di sini, sholat. Terus nanya, tahu gak kamu sholat di mana? Di mana ya Jibril? Ini adalah tempatnya Nabi Musa. Nabi Musa ketika dia mau masuk ke Madian, bernaung di bawah pohon ini. Bernaung berapa lama? Sehari, 2 hari, 3 hari, sebulan, setahun? Kagak, cuma beberapa jam bernaung di bawah pohon tersebut dan berdoa kepada Allah Ta'ala sebagaimana disebut dalam Al-Quran, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Nabi Muhammad duduk di tempat tersebut dan sholat di tempat itu, tempat yang pernah didudukin oleh Nabi Musa beberapa jam saja. Kemudian juga dibawa ke pohon di lembah yang berkah, di mana haitsu kallamallahu Musa. Ketika Nabi Musa pertama menerima wahyu, maka Rasulullah juga datang ke tempat tersebut dan sholat. Ini Nabi Musa memang istimewa. Nabi Muhammad bilang, marartu lailata usriya bi ala Musa wa huwa yusalli fi qabrih. Saya dibawa mampir kepada Nabi Musa di kuburannya, dia lagi sholat. Dibawa murur itu marartu ala fulan, saya melewati fulan. Atau bisa juga murur diartikan marartu alaih, saya mampir kepada dia, maraina alaih, kita singgah, kita mampir kepada dia. Nabi SAW bilang, saya mampir kepada Nabi Musa dan dia lagi sholat di kuburannya, Ada orang bilang itu kan cuma lewat doang. Ya bisa diartikan lewat, bisa diartikan singgah. Kalimat murur tersebut. Kalaupun lewat, kenapa Jibril milihnya rute kuburan? Kalaupun lewat, kenapa Jibril milihnya rute kuburan? Nggak milih rute yang lain. Tapi dibawa rute kuburan, udah gitu dikasih tahu, ini kuburannya Musa, tuh Musa lagi sholat di kuburannya. Udah gitu, Nabi Muhammad SAW masih bilang lagi sama sahabat, saya mampir ke kuburan Nabi Musa, Musa sholat di kuburannya. Terus Nabi bilang, lau kuntum thamma la araitukum makanah, kalau kalian di situ saya bakal tunjukkan lokasi kuburannya Musa. Terus Nabi bilang, lokasinya dikasih koordinat dan alamatnya, indal kathibil ahmar. Nabi Musa dikubur ya,
di tanah yang agak tinggi gitu, yang kemerahan warna tanahnya, perbukitannya. Ramyat jambit tarik ilal ardil mugaddasah, di tepi jalan menuju kemana? Ardil mugaddasah, tanah suci. Ramyat hajar minal ardil mugaddasah, dengan jarak 1 batu. Nabi Musa dikubur di situ, dikasih alamat, dikasih ciri-ciri kuburan Nabi Musa. Rasul sallallahu alaihi wasallam jumpa sama para nabi-nabi di Masjidil Aqsa. Kebanyakan dari mereka sudah wafat, meninggal, berpindah alam, dari alam dunia menuju alam barzakh. Yang hidup di antara mereka seperti Sayyidina Isa ibn Maryam, begitu juga Sayyidina Idris, Sayyidina Ilyas, Masya Allah. Ada beberapa di antara mereka, Sayyidina Khadir, Nabi, annahu nabi, hakadha. Alhasil, kemuliaan tersebut ditambah dengan kehadiran, kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau perjalanan dari masjid ke masjid, ngalap berkah, nyari berkah, barakna haulahu, nambahin berkah, ngambil berkah, memberkati langit, dan dikenal oleh penghuni langit. Nerima perintah sholat 5 waktu. Dia bawa perintah sholat itu kepada kita sekalian sebagai oleh-oleh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang Nabi Muhammad ke Masjidil Aqsa, terus sudah begitu ke Sidratil Muntaha, menghadap kepada Allah Ta'ala. Pulang bawa apaan? Oleh-oleh buat umat. Kalau Nabi Muhammad bawa sate bandeng udah habis. Kalau Nabi Muhammad bawa bubur sorga udah habis. Tapi yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang enggak habis sampai 15 abad kemudian. Apa? Nah, ini sholat 5 waktu yang dibawa pulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kelezatan, nikmat. Jadi sholat itu bukan beban, itu adalah nikmat yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita sekalian. Alhamdulillah, Nabi bilang dalam hadis, ju'ilat qurratu aini fis shalah, dijadikan hiburan saya, hobi saya, suka saya, senang saya di dalam sholat. Itu perjalanan aja tuh berapa kali turun buat sholat, mampir di Thaibah terus sholat, mampir di Madian sholat, mampir di bawah pohon sholat, mampir di Baitul Laham sholat, mampir di mana lagi namanya, di Baitul Maqdis, sholat di Masjidil Aqsa sallallahu alaihi wasallam. Pulang nerima perintah sholat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hadiahnya kita, itu oleh-olehnya kita. Tinggal nih sholatnya kita benerin, kita perbaiki. Sayyidina Ibrahim itu bilang, alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibari Ismailah wa Ishaq. Alhamdulillah yang menganugerahkan kepada saya udah sepuh, udah tua, dapat anugerahnya dapat anak, Ismail dan Ishaq. Subhanallah. Terus setelah doa itu Nabi Ibrahim bilang apa? Beliau bilang, Rabbi ja'alni muqimas shalah. Ini ngomongnya udah sepuh. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Beliau bilang punya cita-cita, punya harapan. Apa harapannya? Jadikan saya orang yang menegakkan, mendirikan sholat. Dan juga cita-citanya terhadap anak, keturunan dan dzurriyyahnya. Dia punya cita-cita, pengen anaknya jadi presiden lagi. Enggak, cita-citanya bukan itu. Bukan presiden, bukan camat, bukan lurah, bukan jadi hartawan, bukan jadi orang kaya, bukan jadi miliarder, bukan jadi pengusaha. Tapi di atas itu semuanya, muqimas shalah, mendirikan sholat. Sebab kalau orang tuh udah sholat, dia mau jadi apa aja udah bagus. Orang sholat yang kebetulan juga dia pemimpin, pejabat, ataupun juga seorang pengusaha, ataupun juga dia seorang ahli bangunan, mau jadi apapun, tapi dia sholat, maka udah bagus saja. Dan sholat ini dijadikan oleh Nabi Ibrahim sebagai cita-cita tertingginya dia, mendirikan sholat. Ada satu ulama diminta memberikan nasihat kepada ulama-ulama di masanya. Maka dia bilang, tusallun antum, kalian sholat? Ya tentu saja, kita ulama, masa nggak sholat? Kan itu maksud saya. Allah Ta'ala berfirman,
alladzina hum ala salatihim daimun, yang di dalam salat mereka tuh ala dawam, selalu di dalam salat. Maknanya hatta lagi berbisnis, lagi berusaha, lagi di pasar, berdagangnya orang yang sholat, lagi tidurnya orang yang sholat, lagi makannya orang yang sholat, makannya ahli sholat. Walidzalik Allah Ta'ala memuji mereka orang yang bersama Nabi Muhammad, tarohum ruka'an sujada. Kalau kamu melihat mereka, yang kamu lihat nih orang ahli ruku, ahli sujud. Yang kamu lihat orang ahli ruku, ahli sujud. Ahli ruku, ahli sujud. Bukan cuma sekedar lagi ruku, lagi sujud, tetapi ahli ruku, ahli sujud. Kalau lagi ruku, lagi sujud, iya. Tapi juga saat dia berinteraksi, bermasyarakat, berbicara, bagaimana bicaranya ahli ruku, ahli sujud. Dipuji hal yang demikian tersebut. Mu'allaq qalbuhu mu'allaqun bil masajid, mu'allaq bil ruku', mu'allaq bis sujud, mu'allaq bis shalah, terkoneksi dengan itu semuanya. Salat tuh koneksi antara hamba dengan Allah, koneksi. Tanpa koneksi ini, tanpa hubungan ini, semuanya sia-sia, mubadzir. Akhirnya dulu tuh syuyukhuna sampai bilang, la yakun talib ilm man lam yuhafidh ala qiyamil lail wa salatil jamaah. Jangan ngaku santri, nggak pantas menyandang gelar santri orang yang nggak bisa menjaga rutin qiyamul lail, tahajud, dan juga sholat jamaah. Santri nggak sholat jamaah, bukan santri. Santri nggak bangun malam, bukan santri. Apalagi kiai, apalagi ulama. Sholatnya yang benar. Masalahnya benar. Nabi sampai bilang, ju'ilat qurratu aini fi shalah, hiburan saya di sholat. Hiburannya di sholat. Bangun malam sampai kakinya bengkak. Pas lagi ngegilir Sayyidah Aisyah, dia bilang, Aisyah, kamu izinkan nggak saya malam ini, saya lagi pengen berduaan sama kekasihku, sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh gak saya isi dengan sholat aja nih malam? Boleh ya Rasulullah. Sholat sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan kita kelezatan, kenikmatan dalam sholat, dalam ibadat. Amin ya rabbal alamin.